日本語を勉強しましょう。皆さん、おはようございます。O genki desu ka? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab 7 yang berjudul Nihongo wa Kayobi desu. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat mengenal nama pelajaran dalam bahasa Jepang, lalu kalian juga dapat menyatakan contoh pelajaran dalam bahasa Jepang, serta kalian juga dapat membaca dan menulis nama mata pelajaran dalam bahasa Jepang, yaitu dalam huruf hiragana dan katakana. Oke, kita langsung masuk aja ke kosakatanya. Ini adalah kosakata yang harus kalian hafalkan untuk melewati bab 7 ini. Yang pertama adalah nama-nama hari dalam seminggu. Yaitu yang pertama Senin, Getsuyobi. Getsuyobi. Lalu ada hari Selasa, Kayobi. Kayobi. Kalau untuk hari Rabu, Suiyobi. Suiyobi. Lalu ada hari Kamis, yaitu Mokuyobi. Mokuyobi. Selanjutnya ada hari Jumat, yaitu Kingyobi. Kingyobi. Lalu ada hari Sabtu, yaitu Doyobi. Doyobi. Dan yang terakhir adalah hari Minggu, yaitu Nichiyobi. Nichiyobi. Nah, karena kalian sudah lihat sendiri ya, bahwa dalam setiap hari itu ada kata yobi. Sehingga untuk menghafalkannya, kalian hanya perlu menghafalkan bagian yang depannya saja, yaitu Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, Do, dan Nichi. Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, Do, Nichi. Oke? Nah, untuk kalian juga bisa lihat dari tabel ini. Nah, di tabel ini itu ada yang namanya Jikangwari. Jikangwari itu artinya adalah jadwal. Jadi, kalian juga bisa lihat di situ ada kanji-kanjinya, yaitu ada kanji Getsu untuk hari Senin, Sui untuk hari Rabu, dan seterusnya. Nah, di sebelah hari Minggu ada bacaan Yasumi. Yasumi artinya adalah hari libur. Jadi, seperti yang kita tahu bersama, kalau hari Minggu kan tanggal merah, jadi kita pasti libur. Nah, untuk membantu kalian juga, ada lagu nama-nama hari dalam bahasa Jepang yang bisa kalian lihat di dalam barcode ini. Jadi nanti kalian bisa scan barcode-nya, terus nanti langsung diarahkan ke video yang berisi lagu lama hari dalam bahasa Jepang. Oke, kita langsung lanjutkan aja yuk ke kosakata selanjutnya, yaitu nama mata-mata pelajaran. Nah, yang pertama ada bahasa Jepang itu sendiri, yaitu adalah Nihongo. Nihongo. Ingat ya, walaupun NG-nya cuma satu, tapi dibacanya tetap Nihongo. Yang selanjutnya ada matematika, yaitu Sugaku. Sugaku. Lalu ada seni. Seni yaitu Geijutsu. Geijutsu. Selanjutnya ada agama, yaitu Shukyo. Shukyo. Selanjutnya juga ada olahraga, yaitu Taiku. Taiku. Lalu selanjutnya ada English atau bahasa Inggris, yaitu Ego. Ego. Selanjutnya ada bahasa Indonesia, yaitu Indonesia Go. Indonesia Go. Dan yang terakhir ada sejarah, yaitu Rekishi. Rekishi. Oke, itu untuk kosakata nama mata pelajaran yang penting untuk kalian hafalkan pada bab ini. Lalu, kita langsung berlanjut ke pola kalimat saja yuk. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, kita harus untuk pelajari partikel untuk bab 7 ini. Jadi ada beberapa partikel yang akan digunakan dalam pola kalimat di bab 7 ini. Yang pertama adalah wa. Wa ini berfungsi untuk menjadi subjek pembicaraan atau pokok kalimat. Nah,
wa ini sudah pernah kita pelajari dari bab 1, bab 2, dan seterusnya. Jadi ini untuk mereview lagi kalau fungsi partikel wa itu untuk menunjukkan subjek pembicaraan atau pokok kalimat. Dan perlu kalian ingat, walaupun dibacanya wa, tapi ditulisnya dengan huruf H. Jadi jangan ketukar ya. Nah, selanjutnya juga ada partikel to, partikel ni, dan partikel o yang akan dibahas di slide setelah ini. Fungsi-fungsi partikel yang pertama adalah partikel to. Partikel to ini berfungsi untuk menunjukkan lebih dari satu benda yang memiliki arti dan. Jadi, contohnya seperti ini. Mokuyobi to kinyobi. Hari Kamis dan hari Jumat. Setelah partikel to, kita juga punya partikel ni, yaitu menyatakan keterangan waktu. Jadi, bisa diartikan pada. Contohnya, Mokuyobi ni benkyou shimasu. Mokuyobi ni pada hari Kamis, benkyou shimasu belajar. Jadi, saya belajar pada hari Kamis. Dan selanjutnya ada partikel o yang berfungsi untuk menunjukkan objek dari kata kerja. Contohnya, Nihongo benkyou shimasu. Nah, jadi kalian belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang. Nah, jadi partikel o ini gak punya arti sendiri, tapi dia berfungsi untuk menunjukkan objek dari kata kerja. Oke, itu untuk fungsi partikelnya. Kita langsung masuk aja ke pola kalimat dalam bab 7. Dalam pola kalimat bab 7 ini kita akan mempelajari dua pola kalimat. Yang pertama adalah untuk menyatakan hari kapan suatu mata pelajaran diajarkan. Dan yang kedua adalah untuk menyatakan mata pelajaran yang diajarkan pada hari tertentu. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu untuk menyatakan hari kapan suatu mata pelajaran diajarkan. Nah, untuk yang pertama ini, rumusnya adalah nama mata pelajaran wa hari des. Nah, contohnya seperti ini. Nihongo wa kayobi desu. Bahasa Jepang di hari Selasa. Atau juga ada misalnya nggak cuma sehari, 2 hari, kayak matematika itu biasanya sering ya. Nah, itu jadinya sugaku wa betsuyobi to suiyobi desu. Matematika diajarkan pada hari Senin dan hari Rabu. Jadi kalau misalnya untuk 2 hari atau lebih bisa pakai partikel to seperti yang tadi sudah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaannya bisa ditanyakan seperti ini. Contohnya, Shūkyō wa itsu desu ka? Shūkyō artinya agama, lalu itsu artinya kapan. Jadi, Shūkyō wa itsu desu ka? Kalau agama kapan? Bisa dijawab langsung dengan nama harinya, yaitu Kinyobi desu, hari Jumat. Oke, itu untuk yang menyatakan mapel tertentu diajarkan pada hari apa. Lalu, yang kedua adalah untuk menyatakan di suatu hari itu kita belajar apa sih? Nah, rumusnya adalah dengan menyebutkan nama hari, lalu ni, dan menyebutkan nama mata pelajaran, dan tambahkan o benkyou shimasu. Contohnya seperti ini. Kayobi ni rekishi o benkyou shimasu. Jadi, terjemahannya adalah pada hari Selasa kami belajar sejarah. Saya belajar sejarah. Nah, ingat ya, karena subjek dalam kalimat bahasa Jepang itu bisa lengkap, makanya bisa kalian tambahkan sendiri sesuai dengan konteks subjeknya. Kalau di sini aku coba pakai kata kami. Kayobi ni rekishi o benkyou shimasu. Pada hari Selasa kami belajar sejarah. Lalu contoh yang lain juga bisa. Misalnya dalam hari itu kita mau sebutkan ada 2 pelajaran. Nah, kita bisa sebutkan dengan menggunakan partikel to. Contohnya, Mokuyobi ni eigo to geijutsu o benkyou shimasu. Pada hari Kamis, kami belajar bahasa Inggris dan seni. Nah, lalu untuk pertanyaannya, bisa menggunakan kata tanya nani. Contohnya, Suiyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Pada hari Rabu, kita belajar apa? Kalau jawabannya 1 bisa dijawab dengan misalnya contohnya,
Indonesia go benkyou shimasu. Atau misalnya kalau tadi ada 2 pelajaran juga bisa Indonesia go to Nihongo benkyou shimasu. Atau lebih singkatnya lagi juga kalian bisa langsung menjawab Indonesia go desu. Itu boleh, tapi sebaiknya kalian tetap menggunakan o benkyou shimasu. Itu dia untuk pola kalimat pada bab 7 ini. Jadi, kalian sekarang bisa masuk ke contoh percakapan. Kalian harus perhatikan contoh percakapan ini baik-baik ya. Aku akan membacakan contoh percakapan ini. Karena practice makes perfect, nanti kalian juga akan diminta untuk membuat contoh percakapan sendiri. Untuk kali ini akan aku bacakan terlebih dahulu. Kaiwa 1. Ashita wa Getsuyobi desu ne. Getsuyobi ni nani o benkyou shimasu ka? Besok hari Senin ya. Di hari Senin kita belajar apa? Lalu temannya menjawab, Getsuyobi ni tekishi to eigo benkyou shimasu. Pada hari Senin kita belajar sejarah dan bahasa Inggris. So desu ka? Taiku wa itsu desu ka? Oh, begitu. Kalau olahraga kapan? Dijawab oleh temannya, Kinyobi desu. Artinya kalau olahraga di hari Jumat. Sugaku wa. Nah, karena konteksnya di atas itu sudah menanyakan taiku wa itsu desu ka, berarti artinya yang bawahnya itu pertanyaannya sama. Sugaku wa itsu desu ka, tapi untuk mempersingkat, jadi itsu desu ka-nya menghilang, kita hanya cukup pertanyaan sugaku wa dan dijawab kayobi to mokoyobi desu. So desu ka. Arigatou gozaimasu. Nah, jangan lupa ucapkan terima kasih setelah kalian mendapatkan jawaban ya. Yang terakhir, kalian juga bisa menjawab teman kalian dengan iie do itashimashite. Itu adalah untuk contoh kaiwa yang pertama. Yang selanjutnya ada contoh kaiwa yang kedua. Contohnya adalah seperti ini. Kyou wa kayobi desu ne. Rekishi o benkyou shimasu ka? Oh, hari ini hari Selasa ya. Kita hari ini belajar sejarah kah? Apakah kita hari ini belajar sejarah? Karena pertanyaannya apakah, berarti jawabannya hanya ada 2, hai atau iye. Nah, di sini dia jawab iye, rekishi wa arimasen. Tidak, hari ini tidak ada pelajaran sejarah. Kayobi ni geijutsu to eigo o benkyou shimasu. Pada hari Selasa kita belajar seni dan bahasa Inggris. So desu ka? Indonesia go wa itsu desu ka? Kalau bahasa Indonesia kapan? Mokuyobi to kinyobi desu. Di hari Kamis dan hari Jumat. Shukyo wa, kalau agama, suyobi ni benkyou shimasu. Nah, di sini ada kata yang menggunakan partikel ni. Jadi, suyobi ni benkyou shimasu. Pada hari Rabu, kita mempelajarinya. Jadi, kalau untuk kalimat lengkapnya mungkin bisa ditambahkan seperti jadinya suyobi ni shukyo wo benkyou shimasu. Tapi karena ini sudah ditanyakan di atas, shukyo-nya bisa melesat atau menghilang. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih. So desu ka? Arigatou gozaimasu. Iye, do itashimashite. Do itashimashite ini artinya bisa menjadi sama-sama ya. Oke, itu dia contoh percakapannya. Nah, jadi kalian juga diminta untuk membuat sendiri. Yang pertama adalah kalian diminta untuk membuat jadwal pelajaran kalian selama PJJ di kelas 10 ini dalam bahasa Jepang. Jadi kalian bisa menggunakan hiragana atau katakana sesuai dengan kebutuhan. Nah, kan tadi kita cuma baru belajar ada 8 kosakata yang diajarkan. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan kosakata yang dibutuhkan sesuai dengan pelajaran kalian di kelas 10 ini. Nah, yaitu yang pertama nih, ada untuk kelas MIPA, yaitu ada biologi, seibutsu, lalu ada kimia, yaitu kagaku, dan fisika, yaitu butsuri. Selanjutnya untuk kelas IPS, ada ekonomi, yaitu keizai. Lalu ada geografi, yaitu ciri.
Selanjutnya ada sosiologi, yaitu shakai gaku. Shakai gaku. Nah, ada juga untuk pelajaran umum seperti PPKN, yaitu Kokumin Kyoiku. Kokumin Kyoiku. Lalu ada PKWU, yaitu Kogei to Seigyo. Kogei to Seigyo. Dan yang terakhir ada bahasa Mandarin, yaitu Chugokugo. Chugokugo. Nah, kalau kalian punya mata pelajaran lain yang belum disebutkan, kalian bisa langsung tanyakan kepada aku ya. Atau kalian juga bisa mencarinya di kamus. Oke, itu dia untuk kosakata tambahan untuk kalian membuat jadwal. Jadi nanti kalian membuat jadwalnya itu, buatlah sebagus mungkin. Kalian boleh tambahkan dengan kreativitasnya kalian dan ketepatan kalian. Karena kalian ini satu kelas, berarti jadwal kalian pasti sama ya, tidak mungkin beda-beda jadwal pelajarannya. Oke, dikumpulkan pada minggu depan, yaitu tanggal 13 Januari 2020. Nah, selain itu, kalian juga diminta untuk mempersiapkan speaking practice, yaitu percakapan. Jadi kalian yang pertama adalah tentukan pasangan untuk percakapan. Lalu kalian buatlah percakapan mengenai jadwal pelajaran sesuai dengan contoh yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Masing-masing kalian harus berbicara 5 kali. Jadi kalau kamu mau pilih jadi A, ya jadi A, lalu partner kalian jadi B. Tidak usah tukeran, tapi kalian harus masing-masing bicara 5 kali. Nah, ini akan dipraktekkan juga pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada tanggal 13 Januari. Terus, jangan buat percakapan kalian sama persis, karena ingat, yang tadi itu hanya contoh. Artinya, kalian harus bisa berkreativitas sendiri dan membuat contoh yang lain. Oke, itu saja untuk pelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh kalian langsung sampaikan di Google Classroom kalian. Mata 来週